Reset. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti agenda pada malam hari ini, yaitu manasik online ya. Manasik online eh, yang dimana kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan yang kita berikan khusus kepada jamaah umroh maupun alumni ya Batik Travel, ataupun yang bisa disebut ya jamaah atau calon jamaah umroh Batik Travel maupun haji, dan juga alumni-alumni dari Batik Travel yang memang kita agendakan rutin seperti itu. eh, Dalam dan salah satu bentuk dari pelayanan kami, perhatian kami kepada Bapak Ibu Duyufur Rahman, jamaah Batik Travel, alumni dan juga keluarga nggih, agar kita bisa sama-sama belajar dan juga menambah ilmu kita terkait ilmu agama ya, seperti itu. Ya, semoga acara yang ini Allah berikan keberkahan, acara pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan bisa istiqomah memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fahrul dari Batik Travel, salah satu tim dari CS dan juga marketing ya. Ya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengenal saya, yang belum mungkin ya. Izinkan saya untuk berkenalan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak kajian dari Ustadz kita, Ustadz Faizal Hanafi. Beliau adalah salah satu pembimbing dari Batik Travel, pembimbing tetap di Batik Travel, yang mungkin ada alumni yang dulu pernah dibimbing sama Ustadz Faizal. Ya, ini salah satu momen untuk reuni bersama beliau, menimba ilmu kembali bersama beliau seperti itu. Nah, tema pada malam hari ini nanti insya Allah berjudul Umroh Mabrur, jauhi kesalahan, raih pahala maksimal. Nah, sebagaimana penuntut ilmu ya, silakan disiapkan catatannya, disimak dengan baik, dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Dan untuk sesi tanya jawab kali ini, untuk program ini ya, nanti bisa disampaikan lewat kolom chat. Nah, insya Allah sesi atau acara pada malam hari ini berdurasi sekitar 1 jam. Kita targetkan jam 9 sudah selesai, seperti itu gitu. Nah, eh, sebelum kita memulai, izinkan saya menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah, sehat Mas Farul? Masya Allah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, ini acara sesi pertama, nanti insya Allah kajian bersama Ustadz kita, Ustadz Faizal Hanafi, Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah langsung pembahasan atau sesi tanya jawab. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi kegiatannya nggak kaku, lebih ke ramah tamah saja. Jadi jangan lupa untuk disiapkan pertanyaannya. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran pada acara malam hari ini. Seperti itu. Baik, mungkin kita mulai sesi pertama Ustadz, yaitu kajian oleh Ustadz kita ya, Ustadz Faizal Hanafi, Hafidhahullah Ta'ala. Falyatafadhal maskura Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah batik ya, calon jamaah maupun jamaah alumni Batik Travel rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Marilah untuk mensyukuri ya, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Marilah kita terus menerus untuk mengucapkan rasa syukur ya, dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk di mana kita mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi beliau ya, Rabb semesta alam. Beliaulah yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Dan apabila kita hitung semua nikmat Allah, la tuhsuha ya, niscaya kita tidak akan dapat menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu berusaha menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. Maka kita harus senantiasa memperbanyak syukur ya atas nikmat yang Allah berikan. Karena apa? La in syakartum la azidanakum ya. Apabila kamu bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, Allah berikan kepadamu, la azidanakum, niscaya aku akan menambah apa? Nikmat tersebut ya. Wala in kafartum ya, apabila kamu kufur terhadap nikmat tersebut, inna adabi lasyadid ya. Inna adabi, sesungguhnya adabku sangatlah berat. Adab di sini belum tentu adab yang berupa apa bencana seperti yang qadarullah sedang terjadi di NTT ya, saudara kita sedang ditimpa bencana gempa. Adab yang terjadi tidak hanya tidak sebatas atau hal-hal seperti itu saja ya. Akan tetapi azab itu bisa berupa nikmat yang kita dapatkan itu dicabut ya. Nikmat Allah yang berikan kepada kita dicabut oleh Allah. Nah, itu juga termasuk salah satu azab ya. Ya, bagaimana nikmat itu kenikmatan kita misal bisa melihat, kemudian kita tidak bersyukur, bahkan penglihatan kita, mata kita digunakan untuk melihat yang tidak baik, ya itu akan dicabut, akhirnya kita tidak bisa melihat. Dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan ya kepada junjungan kita, Nabi kita, suri toladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan perantara beliaulah ya, dengan suri toladan yang beliau berikan, dengan perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam ya, nikmatnya iman. Maka dari itu kita senantiasa terus untuk bersolawat kepada beliau. Agar apa? Agar ketika kita solawat kepada beliau itu bisa menjadi syafaat ketika nanti di yaumil akhir. Bisa dengan perantara kita banyak solawat, Rasulullah akan memberikan syafaat. Misal kita banyak bersolawat kepada beliau, Rasulullah bisa menunjuk kita, wahai Allah, itu ya Allah, bahwasanya dulu dia sering bersolawat kepadaku, maka angkatlah dia menuju surga. Kurang lebih seperti itu. Jemaah Batik Travel rahimani wa rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini ya, ya malam yang kalau di Jogja itu sudah agak-agak sumuk. Mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mulai hujan atau belum. Kalau Jogja belum mulai hujan ya. Kebetulan saya tinggal di Jogja ya, tidak jauh dari ya, kurang lebih kalau ke kantor batik itu kurang lebih 15 menit ya. Tapi, pada kesempatan malam hari ini ya, insya Allah kita akan membahas ya, atau mengkaji, kita menuntut ilmu lagi ya. Kita mungkin yang sudah pernah kita murojaah kembali ya, yaitu berkaitan dengan umroh ya. Berkaitan dengan umroh. Temanya umroh mabrur ya. Jauhi kesalahan, raih pahala maksimal ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah batik rahimani wa rahimakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan ya,
kesempatan kepada sebagian kita, ya, hambanya untuk menjadi tamu, menjadi duyufullah di tanah suci. Ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar, ya. Tidak ada atau tidak semua orang memiliki nikmat tersebut. Tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut, ya. Dan nikmat ini tidak mudah juga, ya. Tidak mudah kita dapatkan. Karena apa? Kita harus banyak sekali berjuang, terutama berjuang terkait harta, ya. Berjuang terkait harta. Kemudian berjuang kalau kita mempunyai harta, berjuang apa lagi? Berjuang terkait waktu luang. Bisa jadi kita mempunyai harta, tapi kita sibuk, ya, kita belum bisa meluangkan waktu untuk beribadah umroh. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempunyai waktu luang, kita belum diberi kesempatan berupa harta. Maka dari itu, ketika kita sudah bisa dipanggil Allah, ketika Allah memudahkan kita dalam perkara harta, dalam perkara waktu luang, manfaatkanlah, ya. Karena umroh ini tujuan kita bukan sekedar sampai di Mekah, Madinah, akan tetapi bagaimana agar ibadah umroh kita diterima, ya, diterima dan mendatangkan pahala yang maksimal, ya. Maka dari itu sangat besar sekali keutamaan dari umroh tersebut, ya. Keutamaan ibadah umroh, ya. Salah satunya al umrotu ila umroti kafaratun lima bainahuma, ya. Al umrotu, umroh, ya, ke umroh berikutnya, ya. Kita sudah melaksanakan ibadah umroh nih, misal, ya. Kemudian kita akan bisa diberikan rizki oleh Allah kembali, bisa diberikan berupa ke harta ataupun berupa waktu luang, kita bisa mengerjakan umroh lagi atau umroh berikutnya, itu akan menjadi apa? Kafaratu lima bainahuma. Itu akan menjadi kafaroh, penghapus dosa di antara keduanya. Ya, salah satu keutamaan ibadah umroh apa? Menjadi atau penggugur dosa di antara umroh yang satu dengan umroh yang lain. Di sini Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengampunan dosa-dosa adalah penghapus dosa adalah pengampunan dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa yang kecil, ya. Bukan dosa-dosa besar, terutama kalau dosa besar ya tentu kita harus bertobat, ya. Ketika kita melakukan dosa besar, naudzubillah, ya, tentunya kita harus bertobat. Akan tetapi insya Allah dengan dosa-dosa kecil ini kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Maka tujuan utama kita bukan sekedar sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, melainkan tujuan utama memastikan ibadah kita diterima oleh Allah dan membuahkan pahala yang maksimal. Next, Mas Ben. Nah, 3 pilar umroh mabrur, ya. Nah, gimana sih agar umroh kita, ya, umroh yang mabrur, ya. Ya, yaitu yang pertama, ya, pilar pertama yang hendaknya kita mulai perbaiki kembali ialah niat, ya. Niat yang ikhlas, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin, ya. Padahal mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan apa? Muhlisina lahuddin, ya, memurnikan ketaatan, ikhlas untuk taat kepada Allah, ya. Ini surat Quran surat Al-Bayyinah, ya. Jadi orang ketika diperintah, ya, diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata-mata untuk apa? Ikhlas, muhlisina lahuddin, ya. Memurnikan, ikhlas, bebas dari riya, ya. Murni karena Allah Ta'ala, bebas dari riya, bebas dari keinginan dipuji, atau bebas dari update status sosial, mungkin. Nah, jadi niat yang rusak, ya, niat kita ketika kita mau umroh, niat yang rusak akan terancam hilangnya pahala yang akan didapat. Jadi pilar utama yang paling dasar, yang paling penting, yang paling utama itu adalah ikhlas niat. Perbaiki niat lagi, kita ikhlaskan semua hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kul inni umirtu an a'budallaha muhlisina lahuddin. Ya, katakanlah bahwasanya aku diperintahkan, ya, untuk mengikhlaskan, ya, memurnikan, ya, niat kita untuk ibadah hanya semata-mata untuk Allah, bukan untuk dilihat orang lain, ya, bukan untuk meninggikan status kita. Misal kita niat haji ternyata qadarullah salah niat, ya, biar kita bisa disebut Pak Haji, ya, biar kita bisa diarani atau disebut dengan
ibu hajah, bukan seperti itu. Tapi niat haji ya tentunya kita untuk beribadah kepada Allah sekaligus menjalankan rukun Islam yang kelima. Pun dengan umroh ya. Tapi kalau umroh nggak ada ya, Pak Umroh, Bu Umroh, ya, tidak seperti itu ya. Jadi niat haji, niat umroh ya, agar umroh kita maupun haji kita mabrur, yaitu yang pertama ikhlaskan niat kita hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innama a'malu binniyatin ya, innama a'malu binniyatin. Segala amalan ya, segala amal itu tergantung pada niatnya. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu tergantung pada niat kita. Sehingga kita membuahkan apa? Wa innama likulli imri'in manawa ya. Dan apa yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika kita niatnya haji itu untuk mendapatkan gelar haji, untuk mendapatkan mengangkat status sosial kita, maka yang kita dapatkan hanya itu saja. Kita kehilangan pahala, kita kehilangan banyak ya, terutama pahala ya, pahala rahmat dari Allah ya. Kita kehilangan kasih, bahkan bisa menjadi kehilangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah niat ikhlas ya, luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum berangkat tanyakan pada diri kita sendiri ya. Tanyakan pada diri sendiri sebelum kita berangkat umrah maupun berangkat haji, tanyakan apakah saya berangkat itu karena Allah ya. Apakah saya hanya ingin dipuji, mendapatkan niatnya mendapatkan pujian saja, atau saya bisa disebut sudah umroh sehingga naik strata sosial, sehingga misal ketika di suatu masjid nanti bisa jadi imam masjid tersebut. Nah, maka perbaiki niat kita. Jika niat rusak, ya otomatis pahala pun terancam akan hilang. Kemudian pilar yang kedua ya, pilar yang kedua agar umroh maupun haji itu menjadi mabrur yaitu ittiba sunnah ya, sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ukuran kebenaran ibadah adalah dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar tradisi rombongan. Ya, maksudnya kita beribadah itu ya harus berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah atau tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Bahwasanya sesungguhnya ada pada diri Rasulullah Muhammad itu suri toladan yang baik ya. Ini Allah sudah berfirman bahwasanya laqad kana lakum ya, terdapat pada diri Rasulullah Muhammad itu sebagai suri toladan yang baik. Maka sebagai seorang umat muslim ya, sebagai mukmin ya, kita harus ittiba Rasul ya, mengikuti semua yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pun dengan ibadah umroh maupun haji ya. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Beliau bersabda, Hudu anni manasikakum ya, hudu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik kalian dariku ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan rangkaian umroh, rangkaian prosesi haji, maka kita harus sesuai manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di Batik Travel ya, insya Allah kita mengambil tata cara ibadah itu sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bersabda, man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Nah, ini juga sudah jelas ya. Barang siapa yang beramal ya, barang siapa yang beramal tidak sesuai tuntunan dari Rasulullah ya, maka amalan tersebut tertolak. Artinya apa? Artinya amalan yang kita kerjakan itu sia-sia. Karena apa? Tertolak. Tertolak karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka dari itu kita harus beramal apapun ibadahnya ya, apapun semua perkara ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai kita mengada-adakan tata cara ibadah sendiri ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan ya, ibadah kita tidak diterima, sudah kadung, maaf ya, tanda kutip sudah kadung capek. Misal umroh, haji ini ya,
Kita berangkat umroh, kita berangkat haji, kita sudah korban harta banyak, kemudian waktu banyak, waktu luang kita harus meluangkan waktu. Tiba-tiba kita beribadah tata cara manasik haji tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka apa? Ya sudah, amalan-amalan tersebut tidak diterima alias tertolak. Maka rugi kita, sudah rugi harta, rugi waktu luang dan tidak mendapatkan pahala. Dan ini pilar yang penting juga, ya. Selain ikhlas, apa? Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian pilar yang ketiga agar umroh itu mabrur, yaitu umroh yang menghasilkan perubahan diri, ya. Umroh yang menghasilkan perubahan diri. Dalam PPT yang saya hadirkan, Al Hasan Al Basri menyatakan tanda mabrur, ya, tanda mabrur umroh ataupun haji adalah menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Misal dari yang awalnya jarang ke masjid sholatnya, ya sholat dia, atau gini, dari awal yang jarang sholat, ya. Kemudian setelah umroh dia jadi rajin sholat. Dari yang rajin sholat ternyata sholatnya masih di rumah. Masya Allah, setelah umroh haji jadi rajin sholat di masjid, ya. Dari yang sholat di masjidnya itu nunggu qomat. Nah, misalnya sering ya bapak-bapak ya. Terkadang kita nunggu qomat. Wah, ini masih baru adzan, ya. Adzan, selesai adzan, belum qomat. Nah, pas qomat, wah ini baru qomat, aman, belum takbir. Sudah mulai takbir, wah ini baru takbir, baru rakaat pertama, belum Al-Fatihah, baru takbir. Setelah selesai Al-Fatihah, wah baru Al-Fatihah, belum rukuk, belum. Nah, itu tadi, ya. Terkadang kita sering menunda-nunda hal yang baik, ya. Maka dari itu ketika salah satu ciri tanda umroh kita mabrur, haji kita mabrur apa? Yaitu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, rajin sholat, menjaga lisan, tidak gibah. Ya, ini sering kadang mungkin ya maaf ibu-ibu yang awalnya sering mungkin sebenarnya nggak terasa kita ngobrol ABC terus tiba-tiba ngobrolin ibu A, ngobrolin ibu C, ngobrolin ibu D, ya, itu kan nggak terasa gibah kan. Maka mungkin setelah umroh kita menjadi lebih mudah menjaga lisan kita, ya. Karena apa, ya? Salah satu juga ini ya yang menjadi bahaya dari lisan adalah apa? Ada seorang ini dikisahkan ada seorang wanita bahwasanya dia itu rajin sholat. Bahkan sholatnya itu tidak cuma sholat fardu, rajin sholat malam, sholat sunnah dilakukan. Kemudian dia juga rajin puasa, tidak cuma puasa yang wajib ya Ramadan, tapi puasa sunnah dikerjakan. Bahkan wanita ini juga rajin bersedekah dengan hartanya. Akan tetapi ada kesalahan apa? Kesalahannya dia seringkali menyakiti hati, ya, tetangganya atau saudara-saudaranya itu dengan lisannya, ya. Dengan lisannya dia menyakiti dengan lisannya. Maka Rasulullah menjawab, huwa ahlun nar. Dia ahlun nar. Dia termasuk ahli neraka. Maka walaupun dia itu banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan, bahkan ibadah yang sunnah dilakukan semua, akan tetapi hanya dengan perkara lisannya yang tidak bisa dijaga, dia bisa masuk atau bahkan menjadi penduduk neraka. Wa iyadzubillah. Maka kita harus senantiasa menjaga lisan kita, ya. Nah, bisa jadi salah satu tanda umroh mabrur tadi kita bisa menjaga lisan yang terlalu cerewet, akhirnya lebih bisa menjaga lisan kita. Kemudian kita jadi banyak menjauhi maksiat, jadi lebih rajin sholat, jadi lebih rajin baca Al-Quran, ya. Kemudian ibu-ibu jadi menutup aurat yang awalnya itu mungkin ngapunten maaf pakai pakaian-pakaian yang agak ketat, akhirnya mulai pakai pakaian yang longgar, ya. Mungkin yang jilbabnya masih ketat-ketat, jilbabnya sudah agak besar lagi. Masya Allah, berarti kan ini ada tanda-tanda kebaikan yang lebih baik lagi, ya. Ada kebaikan yang masuk, ada perubahan pada diri kita. Nah, ini termasuk salah satu ciri umroh yang mabrur, ya. Jadi pilar utama, ya, tiga pilar utama agar umroh mabrur, ya, atau bisa dikatakan umroh itu nanti jadi mabrur. Yang pertama tadi ikhlas, niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat kita ketika kita mau umroh ataupun haji. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Harus sesuai dengan tuntunan. Karena apa? Jika tidak sesuai dengan tuntunan dalam perkara ibadah, ingat ya Bapak Ibu sekalian, ini dalam perkara ibadah,
maka ibadah tersebut tertolak. Apabila ibadah tersebut tertolak, ya sudah, kita tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, pastikan kita ada perubahan diri. Masa setelah umroh, setelah haji malah kita jauh lebih buruk ya. Berarti apa? Berarti itu tadi, sudah tidak mengikuti, niatnya sudah tidak baik. Bisa jadi dampaknya apa? Tidak ada kebaikan yang didapat setelah haji dan umroh, malah lebih buruk. Maka ketika kita sudah mendapati diri kita itu menjadi lebih baik, ya awalnya sholatnya di rumah untuk bapak-bapak, kemudian menjadi sholat di masjid, maka itu pertahankan. Nah, itu adalah 3 pilar ibadah umroh. Next, Mas. Yang selanjutnya, nah, kesalahan sebelum berangkat ya. Karena tema kita jauhi kesalahan, raih pahala maksimal. Nah, ini seringkali ya, mungkin yang belum berangkat ataupun yang sudah berangkat mungkin baru menyadari, terkadang ya kesalahan kita sebelum berangkat umroh ya. Karena mungkin berbekal dari niat yang kurang pas gitu kan. Ada kesalahan. Nah, kesalahan yang paling dasar biasanya apa? Tidak belajar manasik. Ya kan? Kesalahan paling belajar tidak belajar manasik, tidak belajar tata cara ibadah umroh yang benar sesuai tuntunan, tidak belajar tata cara ibadah haji yang benar sesuai tuntunan. Tapi walhamdulillah di Badak Travel insya Allah akan ada manasik, baik itu offline maupun online. Bahkan ketika nanti mau melaksanakan prosesi ibadah umroh, akan ada manasik pemantapan manasik. Nah, ini insya Allah di Badak Travel ada. Maka jangan sampai ya kesalahan ini terjadi ya, tidak belajar manasik ya. Karena apa? Akan berpotensi memicu kesalahan yang fatal. Salah niat ihram ya. Ketika ihram malah nggak baca niat. Maksudnya ketika kita sudah pakai ihram, ketika kita sampai di mikot malah tidak baca niat. Nah, itu kan kesalahan ya. Tidak ada niat ya sudah, tidak kita lafalkan labbaika Allahumma umrotan, ya sudah, harus diulang. Nah, bahkan itu belum termasuk rukun ya. Padahal itu rukunnya. Kemudian bisa jadi memicu kesalahan fatal ketika tawaf ya. Tawaf ternyata nggak tahu karena nggak belajar manasik, dikira tawaf itu cuma 5 kali misal cukup. Padahal tawaf berapa? 7 kali. Nah, kemudian tidak belajar manasik, sa'i ya. Sa'i itu apa? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bisa jadi keliru. Bukan mulainya dari Sofa tapi mulainya dari Marwah. Atau bisa jadi kan sa'i 7 kali ya. Dari Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Ini salah satu kejadian unik ya. Salah satu kejadian di salah satu pembimbing dari Batik Travel pernah bercerita pada kami ya, bahwasanya mungkin jamaahnya itu antara saking semangat atau qadarullah kurang itu tadi belajar manasik. Kalau tawaf memang ya, tawaf itu mutari Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad sampai nanti ketemu Hajar Aswad lagi, itu baru dihitung 7. Nah, ini ya jamaahnya salah satu pembimbing dari Batik Travel itu ya, dari Sofa ke Marwah tidak dihitung 1, tapi dari Sofa ke Sofa dihitung baru 1. Maka dari itu beliau sudah berapa kali? 14 kali wirawiri ya, Masya Allah ya. Padahal yang benar adalah Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa 2 kali. Jadi beliau tidak, Sofa balik lagi ke Sofa 1 baru dihitung 1, terus lagi 2, Masya Allah. Nah, itu kan salah satu kesalahan fatal ya, karena tidak belajar manasik haji maupun umroh ya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya ya, adalah tidak bertobat sebelum berangkat ya. Tidak bertobat sebelum berangkat. Karena apa? Terkadang ya kita berangkat dalam keadaan membawa, mohon maaf mungkin ya, karena kita tidak tahu ya beban dosa kita masing-masing, hanya dia dan Allah ya yang tahu ya. Mungkin dia mempunyai kesalahan besar, beban dosa, tanpa ada kesadaran untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Hal ini akan menjadikan hatinya tidak tenang ketika beribadah dan tidak khusyuk ya dalam beribadah ya. Bahwasanya Allah SWT juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya. Bahwasanya bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Kemudian at-taibu minad danbi kamalla danba lahu ya. Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minad danbi, seorang yang bertobat atas dosa-dosanya
kaman la dan balahu, bagaimana seperti orang yang tidak memiliki dosa. Artinya apa? Ketika kita senantiasa bertobat kepada Allah, ya, bertobat dengan benar-benar tobat, ya insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, asalkan tobat kita benar-benar taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan. Maka salah satu kesalahan yang sebelum berangkat, terkadang kita lupa untuk bertobat. Ya. Kita mohon ampun, kita pasrah ya. Kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan ya, semua ikhlaskan untuk Allah, kita bertobat kepada Allah agar apa? Ketika kita nanti beribadah ya, ketika kita nanti di tanah suci, kita hatinya menjadi tenang ya. Kita khusyuk ya, biar khusyuk dalam beribadah. Kemudian kadang kesalahan yang ketiga, ini tidak semuanya ya. Maksudnya apa? Kesalahan yang ketiga mungkin ada yang punya kesalahan tersebut, mungkin ada yang tidak ya. Yaitu belum menyelesaikan hak dia dengan manusia. Maksudnya belum menyelesaikan hak-hak dia dengan orang lain ya. Misal ya, ini misal yang sering terjadi ya. Saya pernah sering ya dicurhati jamaah itu. Saat misal kalau kita nanti pas tawaf kita minta dimudahkan dilunasi hutang, boleh tidak? Ya boleh sekali kalau untuk berdoa seperti itu. Akan tetapi ya realitanya atau nanti implementasinya ya hanya Allah yang akan memberikan kemudahan. Ya, kalau mau semacam kita berdoa seperti itu, apakah diperbolehkan? Ya sangat-sangat diperbolehkan. Bahkan mintalah kepada Allah ya. Karena apa? Ad-du'a'u silahul mu'min ya. Doa itu senjata utama orang beriman ya. Nah, ini tadi salah satu hak yang belum terselesaikan, misalnya belum melunasi hutang ya. Nah, tapi ketika kita tujuannya memang untuk banyak berdoa agar mudah dilunasi hutang ya nggak masalah ya. Kemudian misal belum mengembalikan amanah, mungkin ada amanah apa yang tertunda, atau belum minta maaf kepada orang tua ketika mungkin ada kesalahan, atau kepada istri, suami, pasangan, atau saudara kita, tetangga, karib, kerabat, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut kadang ketika hak orang lain belum kita selesaikan, itu akan menjadi beban atau ganjalan di hati kita. Nah, itu maka dari itu kesalahan terkadang yang sebelum berangkat ini, tapi yang paling sering terjadi ya tidak belajar manasik ya, sering bermudah-mudahan, gampang, nanti tinggal ngikut aja. Sering seperti itu, gampang. Paling cuma kayak gini ya, cuma toah muterin 7 kali, sa'i wirawiri, terus tahalul tinggal syukur gundul lah. Itu karena terkadang kata-kata gampang itu yang sering kali kita lalaikan. Maksudnya apa? Kita lalai terhadap kata-kata tersebut sehingga kita bermudah-mudahan. Baik. Next, Mas. Nah, kesalahan ketika ihram. Tadi kan kesalahan-kesalahan secara umum ya, general. Sekarang kita lebih spesifik lagi ya. Nah, karena kita ibadah haji maupun ibadah umroh, ya karena rukunnya juga salah satunya ihram ya, jangan sampai ada kesalahan ketika ihram. Misal ya, nih hakikat dan pelanggaran miqat ya. Hakikat ihram ya, kita harus terkadang kita salah memahami terkait ihram. Ihram itu bukan sekedar kita ganti pakaian ya, melainkan kondisi ibadah yang menuntut penjagaan lisan, hati, ya kan? Dan dari perbuatan rafas, fasik ataupun bertengkar, adu mulut misal seperti itu. Jadi ihram itu bukan sekedar kita ganti baju, jadi baju ridak dan juga izar. Terus kalau mungkin ibu-ibu mungkin pakai baju yang putih semua atau pakai baju yang hitam. Nah, hakikat ihram bukan seperti itu. Tapi apa ya? Kita menjaga semuanya, menjaga larangan-larangan ketika ihram, menjaga hati kita, menjaga lisan kita dari perbuatan yang buruk, ya, perkataan yang fasik, fajir, nah, seperti itu. Kemudian pelanggaran ketika mikot ini juga kadang, nah tapi insya Allah tidak ya, karena ada pembimbingnya. Insya Allah itu melewati mikot tanpa ihram ya, tanpa bertalbiyah bahkan ya, melanggar batasan tempat yang telah ditetapkan Rasulullah. Nah, ini juga ya alhamdulillah jarang terjadi. Jadi mikot ketika kita berangkat dari Madinah ya, mikotnya ya di Bir Ali ya. Ketika kita sampai di Bir Ali, di sana ada masjid atau Zul Hulaifah ya. Nah, itu mikot dari penduduk Madinah ya. Kita ambil mikot di sana. Sebelumnya kita sudah pakai pakaian ihram ya. Ingat pakaian ihram jangan sampai ada wewangian ya.
Ketika sudah sampai di sana baru kita ucapkan talbiyah ya, atau kita ucapkan niat umrohnya, labbaika Allahumma umrotan. Kemudian syaratnya Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, misal seperti itu. Nah, sudah itu terkadang. Nah, ini juga yang jadi perhatian kita. Bukan kita salah ambil mikot, tapi terkadang kita lupa melafalkan niatnya. Saking apa? Saking kita kadang mungkin ya gugup. Nah, bisa jadi. Terus kadang kita sudah saking bersemangatnya jadi lupa apa bengong, atau mungkin kita sudah antusias lebih, wah ini sudah mau umroh, ini mau perjalanan umroh, sampai lewat mikot kita lupa niat. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi, walaupun terkadang sudah diingatkan Bapak Ibu, mungkin pembimbingnya nanti, ini kita sudah di Bir Ali, di Zulhulaifah, ayo kita lafalkan niat umroh kita. Atau mungkin yang pas naik kereta cepat, nah, itu seperti itu kadang lupa, karena kita naik kereta cepat baru naik sudah berapa menit harus melewati mikot. Nah, seperti itu. Nah, ini seringkali terlupakan. Maka jangan sampai lupa ya. Kemudian yang berangkatnya mungkin dari Indonesia mau umroh dulu baru ke Madinah, berarti mikotnya nanti ketika di pesawat ya. Ketika sampai di Yalamlam, ya, itu baru ketika mau melewati, biasanya pilot atau pramugari atau petugasnya sudah akan mengingatkan, sebentar lagi kita mau memasuki Yalamlam, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Ya, itu harap diperhatikan. Karena apa? Niat kita ya di situ ya. Ketika kita sudah lewat ya sudah ya, habis, maksudnya sudah terlewat tempat untuk mikotnya. Nah, kemudian larangan dan emosi saat ihram. Maksudnya gimana ya? Kita sering melanggar larangan, bukan sering, terkadang hampir saja melanggar larangan-larangan ihram. Misal memakai wewangian setelah ihram. Ihram ya pakai baju, kemudian niat tanpa sengaja semprot minyak wangi. Tapi kalau sebelum pakai ihram, boleh nggak Ustadz semprot-semprot? Boleh. Kalau sebelum pakai ihram, boleh. Tapi kalau sudah pakai ihram, apalagi disemprotkan di ihramnya, itu yang tidak boleh. Kemudian tanpa sadar memotong kuku. Misal ada yang punya kebiasaan gigit-gigit kuku, nah, itu kan. Kemudian mencabut rambut. Biasanya ini bapak-bapak yang berjenggot ya, seringkali bukan ngelamun ya, mungkin sambil bertalbiyah, pas sambil elus-elus jenggot tanpa sengaja ditarik tugel atau putus atau kecabut. Nah, ini sering juga ya bapak-bapak terutama. Kemudian kalau enggak, maaf, sering ngupil lah bahasanya ya. Orang Jawa itu bahasanya ngupil, terus ada rambutnya gatel dicabut. Nah, itu kan terkadang kebiasaan kita yang tanpa kita sadari. Maka ketika ini kita harus sadarkan diri kita ya. Jangan sampai hal tersebut dilakukan. Atau seringkali ketika menunggu ya, mungkin menunggu di tempat mikot ya, temannya masih ada di kamar mandi karena mungkin antri, tapi kita sudah nggak sabaran hingga kadang tanpa sengaja, tanpa sadar kita emosi, marah-marah, ini gimana, Indah sudah mau berangkat, sudah waktunya mau berangkat kok malah masih di kamar mandi. Nah, itu terkadang kita terlepas ya, emosi kita meluap karena apa? Itu tadi kita tidak sabar. Maka dari itu umroh dan ibadah haji itu melatih kesabaran kita. Kemudian lanjut Mas. Ketika ihram sudah ya, kesalahan ketika ihram, selanjutnya kesalahan ketika tawaf ya. Kesalahan ketika tawaf. Next Mas. Nah, yang pertama, tidak fokus pada rangkaian tawaf. Nah, ini sering terjadi, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini juga kalau kita bisa bilang karunia Allah juga seperti itu. Karena apa? Masya Allah, mungkin bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh, atau bahkan yang sering ya melaksanakan ibadah umroh, ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, Masya Allah, kita akan kagum, ada yang sedih, ya, ada yang gembira, ada yang terharu, itu pasti ya. Bisa saya bilang, sampai saya katakan itu pasti. Karena apa? Saya sendiri pun ya, Masya Allah ya, mungkin Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Ketika kita baru masuk Masjidil Haram, turun ke lantai tawaf untuk tawaf, kita melihat Ka'bah langsung, Masya Allah, hati kita langsung bergetar. Nah, terkadang hal-hal yang seperti ini ya, itu membuat kita lupa, membuat kita lalai ya. Saking kita takjubnya pada Ka'bah,
hingga kita lupa bahwasanya kita mau tawaf, kita mau mulai berdoa, atau selain takjub dengan Ka'bah, kita takjub dengan banyaknya orang yang beribadah. Dimulai dari Indonesia, kemudian sampai Afrika, orang Amerika, orang Eropa, ya. Kita akan menemukan berbagai macam suku, ya, budaya atau ras orang-orang itu kan. Kita kadang akan takjub, wah ini ternyata benar, orang Eropa tinggi-tinggi, orang Afrika tinggi-tinggi. Itu kan kadang kita jadi tidak konsentrasi. Nah, maka dari itu ya ini juga yang sering terjadi kesalahan saat tawaf, tidak fokus pada rangkaian tawaf, ya. Sibuk melihat ke sana kemari hingga lupa berdoa atau bahkan sampai lupa putaran tawaf. Ini sering terjadi. Masya Allah, padahal salah satu tempat mustajab ketika berdoa ya ketika tawaf, ya. Salah satunya ya ketika tawaf, nah, kita akan berdoa, perbanyak berdoa. Kalau di Batik nanti insya Allah ada pembimbing, dibimbing, silahkan berdoa. Tapi tidak, kita kalau di Batik doanya tidak teriak-teriak, tapi tetapi kita akan menemukan jamaah negara lain doanya itu sampai teriak-teriak. Tetapi tidak ada tuntunan, bahkan Rasulullah tidak menuntunkan kalau doa itu sambil teriak-teriak. Seperti itu. Kemudian ada juga yang meyakini bahwasanya Hajar Aswad memberi manfaat. Padahal Hajar Aswad itu hanyalah batu biasa. Jadi gimana maksudnya memberi manfaat? Jadi ketika kita kadang meyakini Hajar Aswad itu dengan mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad kita akan mendapatkan berkah, ya, atau ngalap berkah dengan Hajar Aswad, itu adalah salah. Ya. Padahal yang bisa memberikan manfaat atau mudorot itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Hajar Aswad adalah batu biasa, ya. Seperti itu. Kemudian, nah terkadang kita pengen mencium Hajar Aswad tanpa sadar, bahkan kita menyakiti orang lain, ya. Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, ya. Sedangkan menyakiti sesama muslim hukumnya haram, ya. Jangan sampai kita korbankan yang wajib demi yang sunnah, ya. Padahal apa? Ya, kalau kita tidak bisa mencium ya sudah, tidak mengapa. Karena apa? Tidak wajib mencium Hajar Aswad. Terkadang kita memaksakan diri, desak-desakan, ya, itu bisa memudorotkan orang lain atau bahkan lebih parahnya memudorotkan diri sendiri. Nah, kemudian saat tawaf yang lain, ya, kesalahan saat tawaf yaitu sibuk foto dan sibuk ngonten, bikin video mungkin, ya, mungkin HP keluarin, ini aku lagi di depan Ka'bah, siapa yang mau titip doa, misal seperti itu. Jadi apa? Hilang fokus, hilang kekhusyuan karena sibuk mengabadikan momen di sosial media live. Mungkin kalau anak muda sekarang live TikTok. Nah, ini lagi saya lagi di Mekah. Kalau yang rame kemarin apa ya? Live doa ya, doa minta uang minta apa itu kan juga salah satu yang masih menjadi hal yang kurang pas, ya, kurang pas seperti itu. Ya kadang doanya baik, kita minta kepada Allah. Cuma kalau ketika harus di live terus dianuan itu yang tidak baik. Nah, itu salah satu atau salah berarti satu di antara salah 3 kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini yang saya sebutkan adalah kesalahan yang sering terjadi ketika tawaf. Next, Mas. Nah, ketika kesalahan ketika sa'i dan tahallul, ya. Ketika sa'i dan tahallul, kesalahan yang sering terjadi ya ini tadi, mulainya bukan dari Bukit Sofa, tapi Bukit Marwah. Karena apa? Terkadang jalan menuju tempat sa'i atau mas'a, nanti kita ada ketika kita habis selesai tawaf, ya, ini selesai tawaf kita menuju, nanti ada tulisan tu mas'a, itu kan, jalan atau ke mas'a, ya. Atau mas'a ada tanda panah ke sana. Nah, itu. Nah, terkadang kita keluar atau kita masuknya itu dari pintu Marwah, ya. Pintu Marwah ke kanan, ya, mau sa'i itu ini tapi insya Allah di situ akan ada tulisannya Bukit Sofa, Bukit Marwah. Jadi nanti dipastikan ini Bukit Marwah. Jadi belum dulu, saya harus lewat dulu baru menuju Bukit Sofa. Padahal apa? Nabda'u bima bada'allahu bi. Ya. Memulai dari Bukit Sofa, kita memulai dari Bukit Sofa. Wajib memulai sa'i dari Bukit Sofa sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Allah menyebutkan Bukit Sofa terlebih dahulu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, ya. Nabda'u bima bada'allahu bi. Kan ketika kita mau mulai sa'i kan inna sofa wal marwata
min sya'airillah ya. Kemudian nabda'u atau abda'u bima bada'allahu bihi. Baru kita mulai sa'i. Kemudian terkadang juga ketika kita sa'i ya, karena banyak orang juga ya, kita juga sering menyelisihi ya, atau kita sering lalai hingga kita tidak khusyuk, tidak berzikir selama jalan di antara Safa dan Marwah. Nah, itu kesalahan ketika sa'i. Kemudian kesalahan ketika tahalul ya. Kesalahan ketika tahalul sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi kita seringkali, ini khususnya bapak-bapak, seringkali bapak-bapak itu malu kalau mau cukur gundul ya. Padahal apa? Ketika kita cukur gundul itu akan didoakan rahmat atau didoakan ampunan oleh Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Ya. Yarhamu rahimallahu muhallikina. Ya. Allah akan merahmati orang yang bercukur gundul. Rasulullah SAW menyebutkan sampai 3 kali. Baru ketika itu ada sahabat yang pertama wal muqassirina, dan yang cukur pendek ya Rasulullah. Baru ketika sudah mengucapkan muhallikina sebanyak 3 kali, baru yang keempat wal muqassirin, dan orang yang cukur pendek. Maka dari itu nanti bapak-bapak sebisa mungkin kalau mau didoakan ampunan rahmat dari Rasulullah SAW, maka ketika tahalul cukur gundul, tidak cuma cukur pendek ya. Ya tidak usah malu lah, itu insya Allah beberapa hari di Saudi pun sudah mulai tumbuh rambutnya ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk ibu-ibu ya kesalahannya ya, ini kesalahannya seringkali cukurnya itu ketika setelah selesai marwah. Enggak apa-apa cukur setelah selesai marwah, akan tetapi apa? Maksudnya selesai sa'i ya, kita sudah menyelesaikan sampai Bukit Marwah, sudah selesai mau balik ke hotel. Nah, kesalahan kenapa di sini disebut kesalahan? Khawatirnya ketika kita mau cukur itu terlihat aurat kita. Padahal rambut itu termasuk aurat kita. Ini yang perlu diperhatikan. Seringkali nanti pasti akan banyak tawaran di sana. Bahkan ibu-ibu ada yang tawaran bukan minjemi ya, nyewakan gunting 10 real biasanya. 10 real orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya. Biasanya 10 real buat minjemi. Tapi nanti ibu-ibu kami sarankan dan kami tekankan cukurnya, tahalulnya itu di hotel saja. Jangan di sekitaran Masjidil Haram. Khawatirnya tersingkap aurat. Nah, itu kan juga sudah tidak pas, bahkan bisa menimbulkan dosa. Selanjutnya, Mas. Setelah kesalahan kemudian selanjutnya hal-hal yang mengurangi pahala umroh ya. Ini adalah beberapa hal atau sesuatu yang kita lakukan ya, sehingga hal tersebut mengurangi pahala umroh kita. Yang pertama, ghibah. Nah, ini juga ya. Ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain saat di tanah suci ya, dapat menggigis pahala ibadah kita. Wih, ibu itu kayak gini ya, kok cara wudhunya kayak gini ya, padahal itu nggak bener. Nah, misal seperti itu. Ini kok makannya nggak dihabisin. Membicarakan orang lain itu yang sering jadi. Kemudian yang kedua, mengeluh. Mengeluh dalam artian apa? Mengeluh itu terus mengeluhkan terkait hotel, makanan, atau cuaca. Mungkin kalau bukan kita wajarkan ya, mungkin memang terkadang standar hotel, standar makanan di Indonesia sama di sana itu berbeda ya. Maka dari itu ketika nanti di manasik ya, manasik akbar ya, manasik akbar baik offline maupun online itu akan disampaikan ya, akan disampaikan ini loh biasanya di hotel di Mekah nanti gini, di Madinah seperti ini. Dan di sini pun ya, ketika umroh maupun haji kita dilatih untuk bersabar ya, tidak banyak mengeluh ya. Ketika kita mengeluh makanan, hotel, atau bahkan cuaca, yang ini sebenarnya bukan kesalahan dari kita juga. Mungkin Allah telah mentakdirkan seperti itu, kita lupa bersyukur. Padahal kita adalah salah satu orang yang dipilih oleh Allah dari berjuta-juta orang untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Kemudian yang ketiga yang sering terjadi ya, itu adalah marah dan emosi ya. Gagal menahan amarah dalam menghadapi mungkin padatnya pas tawaf. Nah ini Masya Allah. Ini bagi jamaah yang umrohnya di hari Jumat.
atau Kamis malam, Masya Allah ini. Karena Saudi itu, masyarakat Saudi atau Mekah, Madinah itu liburnya di hari Jumat. Jadi malam Jumatnya, Kamis malam itu pada memadati Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk umroh. Jadi nanti dipersiapkan ya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti berangkatnya di hari Kamis ya, biasanya ya, berangkatnya di hari Kamis, berangkat umroh di hari Kamis ya, siap-siap ya, itu akan menghadapi ujian berupa kepadatan, ketidaknyamanan ketika tawaf. Itu akan padat banget. Ini belum ketika musim high season, misal bulan Desember, Januari, Masya Allah. Itu kan liburannya orang Eropa. Jadi semakin padat lagi, dan tambah padat lagi ketika bulan Ramadan. Semakin padat lagi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu disinilah kita dilatih untuk sabar dan terus bersabar. Nah, kemudian yang sering juga mengurangi pahala umroh yang membuat lalai itu seringnya sibuk berbelanja. Sibuk belanja hingga tidak fokus pada ibadah. Belanja boleh, tidak dilarang ya. Akan tetapi jangan sampai hal-hal tersebut menyibukkan kita untuk beribadah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Padahal pahalanya sangat besar sekali ya. Kemudian next Mas, selanjutnya ini kan hal-hal yang mengurangi pahala, dan sekarang cara meraih pahala yang maksimal ya. Cara meraih pahala yang maksimal. Insya Allah terakhir ini cara meraih pahala yang maksimal. Yang pertama, perbanyak talbiyah dan zikir ya. Perbanyak talbiyah dan zikir. Talbiyah itu diucapkan ketika kita sudah melewati mikot sampai kita mau menjelang prosesi umroh. Itu perbanyak talbiyah. Memang terkadang perjalanan kita dari Madinah menuju Mekah, terutama yang naik bus, itu bakal capek ya. Biasanya baru 10 menit tiba-tiba suara busnya sudah hening. Tadinya yang ramai akan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai seterusnya, tiba-tiba 10 menit kemudian hening, istirahat. Baru nanti ketika sudah mau mendekati kota Mekah, baru semangat bertalbiyah lagi, talbiyah lagi. Nah, maka dari itu perbanyak talbiyah dan juga zikir ya. Zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu ringan sekali, mudah. Atau la ilaha illallah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat di Masjidil Haram, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Menjaga sholat berjamaah ya. Satu kali sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan ya. Ketika sampai langsung sholat sunnah, Masya Allah. Selesai sholat sunnah, sholat fardu, sholat rawatib lah, sholat sunnah lagi, duha, sholat duha, bisa jadi tahajud, Masya Allah. Ketika kita mau banyak sholat sunnah, pahala kita juga semakin banyak. Ini sangat mudah insya Allah. Kemudian perbanyak doa dan tilawah Al-Quran. Memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk banyak berdoa. Di antara azan dan iqomah, di tempat sa'i, di depan Ka'bah, itu memperbanyak doa. Kemudian yang paling mudah juga memperbanyak baca Al-Quran ketika kita menunggu waktu sholat satu dan waktu sholat yang lain. Next Mas. Masya Allah. Dan yang terakhir ya, kunci utama umroh mabrur ya, rumus sederhana umroh mabrur yaitu ilmu ya. Kita harus berilmu dulu ya. Ikut manasik, kemudian setelah itu ikhlas ya, kita ikhlaskan hanya untuk Allah, ittiba sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntunannya ya, tuntunan beribadahnya sesuai sunnah, kemudian sabar ini, Masya Allah. Sabar ini ketika umrah itu kita harus banyak-banyak bersabar, karena ujian itu akan hadir kan, insya Allah hadir ya, akan hadir ujian-ujian ketika umroh maupun haji, dan terutama jauhi maksiat ya. Walaupun kita di tanah suci, kita tidak terlepas dari melihat hal-hal yang maksiat. Secara bukan ringkasnya, maksudnya contoh sederhananya aja, ketika tawaf pun ya, ini salah satu pembimbing di Batik juga pernah kecopetan, Masya Allah ya. Di tawaf, prosesi tawaf pas Ramadan, kecopetan.
Uangnya hilang, alhamdulillah dompetnya dan surat-suratnya kembali. Temunya di mana? Di lost and found ya. Seperti itu. Jadi apa? Tidak dipungkiri bahwasanya walaupun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita juga masih banyak melihat orang-orang berbuat maksiat. Maka rumus sederhana ini kita berilmu, ikhlas, sesuai tuntunan, banyak sabar, dan jauhi maksiat, insya Allah kita akan menjadi umroh maupun haji yang mabrur. Kemudian yang terakhir, dari tadi yang terakhir terus. Ini yang paling terakhir, Mas. Silakan, Mas, paling terakhir. Di kesempatan malam hari ini banyak berdoa ya. Kita berdoa Allahumma ja'al umrotana umrotan mabruratan wa sa'yan maskuron wa danban maghfuron wa amalan solihan makbulan. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah umroh kami umroh yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, dan amalan-amalan soleh yang diterima. Walhamdulillah. Insya Allah ini kesempatan. Insya Allah ini materi pada kesempatan kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Baik Ustadz Jazakallah khairan atas pemaparan materinya. Semoga Allah berikan pahala yang banyak untuk Ustadz dan juga semoga dapat menjadi manfaat kepada penyimak ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Dari Ada chat dulu ya tiga Mas Ikanya, Mas. pertanyaan. Iya Ustadz di chat. Yang pertama, apakah dari Ibu Latifah ya Ustadz ya? Ya. Apa apakah jika sholat di Masjidil Haram, lalu apa yang juga semua pahala dilipat gandakan termasuk baca Al-Quran? Adakah dalilnya Ustadz? Hmm. Bismillah. Untuk di Masjidil Haram, kalau dalil secara sahih atau secara gamblangnya yang disebutkan hanya sholat ya kan? Hanya sholat saja yang pahalanya dilipat gandakan. Maksudnya dilipat gandakan itu yang 100.000 kali dan 1.000 kali di Masjid Nabawi. Wallahu alam, yang jelas dalil yang jelas dan gamblang yang disebutkan hanya sholat saja. Adapun baca Al-Quran, zikir, lain-lainnya, wallahu alam, insya Allah tetap dilipat gandakan, akan tetapi kita tidak tahu berapa nominalnya yang dilipat gandakan, yang disebutkan secara jelas hanya sholat, dan nominal yang jelas disebutkan itu 100.000 kali untuk di Masjidil Haram dan 1.000 kali di Masjid Nabawi. Wallahu alam bishawab, begitu jawabannya Ibu. Baik Ustadz, Jazakallah khairan. Kemudian selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Bu Emi. Ustadz izin bertanya, apabila kita sudah terlanjur upload beberapa kegiatan yang kita laksanakan selama di masjid di Makkah dan di Madinah, apakah amal ibadah kita diterima? Bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal tersebut? Terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ibu Emi. Tadi juga jazakumullah khairan Ibu Latifah atas pertanyaannya. Terkait apakah apa tadi terlanjur upload ibadah. Nah, ini juga terlanjur upload ibadah kegiatan selama di Makkah Madinah. Apakah amal ibadah kita tidak diterima? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Amal ibadah kita diterima ataupun tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita perbaiki niat lagi ya. Tujuan kita upload untuk apa? Ya, tujuan upload kegiatan untuk apa? Misal kalau di batik atau di travel lainnya, terutama di batik travel, tujuannya kan untuk menginformasikan bahwasanya melaporkan kegiatan, dokumentasi kegiatan ya, bukan tujuan untuk ria insya Allah, tapi untuk dokumentasi kegiatan. Nah, adapun yang lain itu tergantung niat kita Ibu ya, tergantung niat kita. Apabila kita niatnya tidak, Allah alam ya, niatnya kita tidak untuk ria ya, semoga Allah mengampuni kita ya, insya Allah tidak mengapa. Kan tapi kalau sudah niatnya tidak baik ya, mungkin itu Allah alam diterima atau tidak hanya Allah yang tahu. Nah, cara memperbaiki apa ya? Pertama bertobat, minta ampun terhadap kesalahan, kemudian kita perbaiki, kita atur lagi niat kita ya. Niat kita hanya berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Siap Ustadz, Jazakallah khairan. Lanjut Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Bu Agustin. Ustadz izin bertanya, setelah nanti kita umroh, apabila saya ingin membadalkan umroh ibu saya, caranya gimana Ustadz? Di mana saya ambil mikotnya?
Jazakallah khairan atas pertanyaan Ibu Agustin. Setelah kita umroh, apabila saya ingin membatalkan umroh, bagaimana caranya? Caranya dan bagaimana ambil mikotnya. Kalau caranya ya sebagaimana cara umroh biasa. Ya. Kalau ambil mikotnya, ambil mikot yang terdekat itu ada di Tanim, Masjid Aisyah. Ya. Nanti bisa dari hotel manapun di sana bisa ya. Nanti top taksi, ya. Nyegat taksi, terus kemudian tinggal bilang Tanim, Masjid Aisyah. Nah, insya Allah akan diantarkan sopir taksinya sudah tahu. Nah, cuma nanti tinggal kita tawar-menawar harganya ya. Kalau hotelnya dekat bisa jadi cuma 10 real, 15 real. Kalau agak jauh bisa 20 real, tergantung nanti. Dan insya Allah kalau di Batik Travel nanti akan di, dipandu caranya ya, bukan sampai ditemenin ya, karena memang tidak ada khusus untuk menemani badal umroh, tidak. Kecuali kalau memang ustadznya sendiri juga ingin badal umroh, nah, misal seperti itu bisa. Tapi kalau tidak ada, maka nanti akan dibantu cara mengarahkan gimana caranya dari step awal dari hotel sampai nanti balik hotel, terus terkait prosesi umroh ya nanti mandiri ya, mandiri prosesi umroh, karena sudah umroh sudah tahu caranya, insya Allah badal pun tinggal mengikuti cara yang sudah dilakukan. Ya, yang berbeda apa? Yang berbeda niatnya. Ketika kita niat untuk umroh sendiri, labbaika Allahumma umrotan. Nah, seperti itu niat untuk umroh sendiri. Akan tetapi ketika untuk membadalkan orang lain, misal ibu, mungkin ibunya namanya siapa, Suprapti, misal seperti itu ya, labbaika Allahumma umrotan an Suprapti ya, misal seperti itu. Yang jadi perbedaannya hanya ketika lafal niat umrohnya, seperti itu ya. Ibu, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Lanjut Ustaz, ada pertanyaan dari Bu Prihartini. Bismillah, Afan Ustaz, izin bertanya, untuk wanita tahalulnya sebatas apa rambut yang dipotong sesuai sunnah? Jazakumullah khairan. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya Ibu. Untuk rambut ya yang sesuai sunnah yang kami pahami yang dalilnya ada itu, kumpulkan rambut jadi satu ya, sampai satu genggam, diikat, dikumpulkan ya, kumpulkan jadi satu seperti kayak mau dikucir, kumpulkan jadi satu, kemudian ambil satu sedikit ruas ini dipotong. Insya Allah segitu sudah cukup. Allah alam bisawab. Nah Ustaz, kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Pak Haris. Bismillah, Afan izin bertanya Ustaz, untuk tawaf wada apakah wajib bagi umroh? Dan bagaimana tata cara sesuai sunnah jika melaksanakan tawaf wada? Syukran. Baik. Jazakumullah khairan Bapak Haris atas pertanyaannya, bagaimana apakah tawaf wada itu wajib bagi yang umroh ya. Yang pertama, tawaf wada tidak wajib bagi umroh, tapi wajib bagi haji. Kapan dilaksanakannya? Dilaksanakan ketika kita mau meninggalkan kota Mekah. Misal hari ini atau hari ini kita mau meninggalkan kota Mekah, maka alangkah baiknya kalau ingin tawaf wada, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib ya, tawaf wadanya sebelum subuh atau setelah subuh. Nah, misal seperti itu. Tata caranya bagaimana? Tata cara tawaf wada ya sebagaimana tawaf pada umumnya. Akan tetapi kami sarankan tawaf wada itu di lantai 1 atau lantai 2. Intinya jangan di pelataran untuk umroh ya, bukan di pelataran untuk umroh. Karena apa? Pelataran untuk umroh itu khusus untuk umroh, bukan tawaf wada. Nah, tawaf wada pun kalau kita tata caranya, kita tidak harus menggunakan kain ihram, bahkan kain biasa asalkan suci dari suci dari najis, bersih, itu sudah bisa untuk tawaf wada. Dan tawaf wadanya nanti sembari ya kita jalan lah ya, maksudnya jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, kita tawaf muteri Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian doa pada umumnya, terus nanti sampai di Rukun Yamani baca doa khusus sampai sebanyak 7 hari, selesai sudah. Baru kita kembali ke hotel. Nah, tata caranya seperti itu. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, seperti itu Bapak Haris, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apa keutamaan ke Hijri Ismail? Karena saya baca-baca antriannya dari habis Isya supaya dapat antrian untuk masuk jam 6 pagi. Jadi tidak tidur. Nah, Masya Allah. Walau alam ya, sebenarnya ya keutamanya ya tentunya dapat mendapatkan pahala yang berlipat ya. Akan tetapi sebenarnya juga tidak ada khususon, maksudnya
tidak diharuskan, tidak sampai wajib ya. Cuma memang mendapatkan pahala dilipat gandakan juga. Tapi tidak ada yang lebih khusus apa itu tidak ada. Allah alam bisawab. Kemudian apa ini dari habis itu supaya dapat antrian ya. Karena itu memang tidak wajib ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka apabila kita dimudahkan ya alhamdulillah, akan tetapi ketika tidak ya jangan berkecil hati seperti itu. Sebagaimana halnya raudhoh ya. Ini sering kali terjadi ya. Dianggap ketika kita umroh itu wajib masuk raudhoh. Padahal di raudhoh pun tidak ada kewajiban untuk ke raudhoh. Keutamaannya apa ya? Karena mungkin keutamaannya doanya lebih mustajab sama dengan Hijr Ismail. Tetapi tidak ada kewajiban untuk masuk ke raudhoh ya. Halnya seperti itu. Jadi ya keutamaan dilipat gandakan iya, mendapatkan pahala iya, tempat mustajab untuk berdoa iya, akan tetapi bukan wajib ya. Jadi ketika kita tidak bisa masuk raudhoh atau ketika kita tidak bisa masuk Hijr Ismail ya tidak mengapa, karena itu tidak menggugurkan pahala umroh kita, karena itu juga tidak termasuk dalam prosesi umroh kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz. Kemudian ada pertanyaan ini Ustaz dari Pak Muhammad Torik. Maaf bertanya Ustadz, untuk tahallul pertamakah apakah bisa langsung gundul? Misalkan umroh kedua dan ketiga, gimana tuntunan tahallulnya sebaiknya Ustadz? Baik. Jazakumullah khairan Bapak Muhammad Torik. Tadi juga jazakumullah khairan Ibu Ari atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan Bapak Muhammad Torik untuk pertanyaannya. Tahallul pertama apakah langsung gundul? Ya Bapak, tahallul yang pertama apalagi itu untuk umroh sendiri langsung gundul ya. Terus misal umroh kedua, ketiga, gimana tahallulnya sebaiknya ya? Tahallulnya nanti karena kita sudah gundul ya, nggak ada rambutnya, nggak ada yang harus dipotong, cukup dengan isyarat. Isyarat misal ya, isyarat itu misalnya kita punya gunting, cukup dilewatkan seperti ini aja, seakan-akan kita memotong ya. Mungkin atau kalau pisau bahaya ya, mungkin gunting ya, atau benda-benda yang lain, atau mungkin alat cukur biasanya, cukup kita lewatkan, insya Allah itu sudah sah. Seperti itu. Jadi yang pertama gundul saja Pak, karena biasanya yang pertama kan umroh untuk diri sendiri ya. Mungkin yang kedua ketika badal ya sudah tetap potong dan insya Allah pahala pun sempurna. Begitu Bapak Muhammad Torik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya Ustadz, syukron. Kemudian masih bab tahallul Ustadz Nggih. dari Bu Yuli. Izin bertanya Ustadz, ketika wanita bertahallul di hotel, rambutnya dibuang di toilet atau disimpan dan dibawa kembali ke Indonesia? Atau adakah sunnah rambut ditanam di mana? Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ibu Yuli atas pertanyaannya ya. Ketika wanita bertahallul di hotel, rambutnya dibuang di toilet atau disimpan dan dibawa kembali ke Indonesia. Wallahu alam, yang paling pas mungkin bisa dibuang di mana itu tidak ditemu orang lain. Ya, misal seperti itu. Karena apa? Itu juga pertama memang rambut termasuk aurat ya. Walaupun rambut itu sudah berceceran, itu tetap masuk aurat untuk wanita. Ya, ini untuk khusus untuk wanita. Kalau biasanya saya sarankan ya disimpan, dibawa pulang, nanti dikubur. Ini tidak termasuk sunnah ya, maksudnya dikubur biar tidak terlihat orang lain ya. Karena rambut kan juga akan menyatu dengan tanah ya. Jadi bukan termasuk sunnah untuk dikubur atau dibuang di mana. Tapi kalau lebih amannya disimpan, kemudian dibawa pulang. Nah nanti di Indonesia mungkin bisa dikubur atau dibuang di tempat yang tidak membahayakan diri. Karena apa? Terkadang ini juga sedikit melenceng ya. Terkadang rambut itu bisa digunakan untuk sihir ya, kita bisa diguna-guna misal, atau naudzubillah untuk sihir semacam itu. Maka memang ya alangkah baik ketika rambut kita itu jangan sampai dibuang sembarangan atau bahkan dibuang di tempat sampah, jangan sampai. Jadi kita mungkin bisa kumpulkan. Ini tidak dikhususkan ketika di Masjidil Haram, ketika umrah saja, di keseharian kita ketika kita potong rambut ya kalau bisa dikubur di tanah saja, biar aman ya. Karena yang pertama rambut wanita aurat, nah yang kedua juga bahaya juga kalau nanti dipergunakan tidak baik seperti itu. Jadi tidak ada sunnah harus dikubur di mana, tidak ada, tapi paling aman ya dibawa pulang, atau mungkin kalau merasa aman dibuang di toilet ya monggo, tapi kalau tidak merasa aman, tidak yakin, bawa pulang nanti dikubur di tanah dekat rumah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah Ustadz, ini dua pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Yeah. Ada dari Pak Harfian. Ini beliau menanyakan, mohon penjelasannya Ustadz, mana pendapat paling kuat? Apakah sekali safar untuk sekali umroh atau boleh beberapa kali umroh dalam sekali safar? Jazakumullah khairan.
Baik, jazakumullah khairan Bapak Halfian. Kalau saya memilih pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur ulama itu sekali safar untuk umroh ya, sekali umroh ya. Jadi satu safar untuk satu umroh. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar kita berusaha kembali, kita memohon kepada Allah kembali untuk bisa umroh yang selanjutnya. Hikmahnya di situ. Yang pertama. Hikmah yang kedua apa? Agar hati kita itu tidak menggampangkan ya, menggampangkan sekali safar nanti saya bisa umroh ini, umroh lanjut, umroh terus seperti itu. Agar kita tidak menggampangkan dan juga agar menumbuhkan hati kita selalu rindu untuk datang lagi ke Baitullah. Nah, hikmahnya seperti itu. Jadi kalau ditanya mana pendapat paling kuat, apakah sekali safar atau beberapa kali, kalau pendapat saya pribadi dan itu jumhur juga, sekali safar untuk satu umroh. Seperti itu Bapak. Wallahu alam bishawab. Baik, syukur Ustadz. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari keluarga Bapak Imron ya. Izin bertanya Ustadz, apakah saat tawaf dan sa'i bersama-sama kita memakai alat bantu radio TJS? Terima kasih. Baik, jazakallah khairan atas pertanyaannya Bapak Imron dan keluarga. Ya, untuk di Batik Travel ya. Sementara untuk di Batik Travel yang terakhir yaitu kita akan menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi Bapak Ibu nanti bawa headset masing-masing baik yang Bluetooth maupun yang pakai kabel. Karena apa? Kalau kita pakai transmitter atau radio yang pakai frekuensi itu terakhir masih dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu mengganggu jaringan transmitter radio Askar di Saudi, ya. Mengganggu jaringan di sana. Maksudnya gimana ya? Kadang kalau kita pakai HT ya, HT handy talk itu kadang bocor ya, bocor ya. Bisa jadi kan mengganggu komunikasi di sana. Maka waktu itu pemerintah Saudi melarang, bahkan bisa disita seperti itu. Nah, kemudian gimana kita untuk mengatasinya? Mengatasinya bisa pakai Telegram, aplikasi Telegram atau aplikasi WhatsApp. Nah, untuk di Batik Travel sendiri itu akan menggunakan aplikasi WhatsApp dan nanti chat audio ya, chat audio grup ya, chat audio grup. Jadi nanti ketika mau prosesi umroh, baterai HP disiapkan full atau bawa power bank dan nanti dipastikan internetnya aktif. Nah, nanti Ustadz pembimbing akan memandu lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp nanti dari awal bahkan dari hotel sampai nanti kembali hotel akan ada panduan dari Ustadz Batik Travel. Begitu Bapak, barakallahu fikum. Ya Ustadz, jazakallah khairan. Ini masih ada tambahan ini Mas. Mas terakhir Gimana atau Ustadz? gimana Mas? Lanjut apa gimana Ustadz? Ya, saya malah Antum gimana Ustadz? masih ada, saya masih bisa ya. Atau mungkin sampai jam Alhamdulillah. Baik. 21.15 lah Mas ya. Jam 21.15. Nah, Ustadz, berarti dua pertanyaan lagi, Ya, Ustadz. mohon Nih, maaf Bapak Ibu, ada dua pertanyaan, pertanyaan. Ustadz, dari Ya, kolom Q&A. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustadz. Bila hendak membadalkan anak yang sudah meninggal, tetapi ia sudah pernah dibadalkan oleh adik saya, apakah boleh dibadalkan kembali oleh kami? baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Membadalkan anak yang meninggal. Kita perlu pahami bahwasanya kewajiban umroh itu hanya sekali seumur hidup. Yang pertama yang patut kita pahami seperti itu. Terus kemudian apabila sudah dibadalkan ya sudah cukup insya Allah ya, insya Allah sudah cukup karena sudah menggugurkan ya, menggugurkan kewajiban. Akan tapi apabila ingin membadalkan lagi ya tidak mengapa. Akan tetapi jika ada yang lain yang bisa kita badalkan, misalnya orang tua, simbah atau kerabat kita ya itu akan lebih baik lagi. Karena apa? Kewajiban umroh itu hanya sekali seumur hidup. Ya. Kalau anak ini juga sebagai tambahan ilmu ya, umroh itu untuk anak-anak hukumnya tidak wajib. Untuk anak-anak yang belum balik ya, itu hukumnya tidak wajib. Akan tetapi apakah tetap mendapatkan pahala? Pahala tetap didapatkan, tapi hukumnya tidak wajib. Dan ketika nanti sudah balik, itu wajib umroh lagi. Tapi beda kondisi kalau ketika anak itu sudah meninggal, ketika masih kecil atau belum balik, itu beda kondisinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah baiknya gimana? Kalau memang sudah dibadalkan dan itu dirasa sudah benar tata cara dan prosesinya ya wallahu alam mending tidak usah. Akan tapi mungkin kalau meyakini prosesinya ngapunten ya, prosesinya belum pas atau masih salah ya monggo silahkan kalau mau membadalkan. Tapi
umroh, baik itu yang maupun masih hidup maupun sudah mati, itu hanya sekali seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dua pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Yang selanjutnya ada dari Ibu Nur Nafiullah. Izin bertanya Ustaz, untuk penggunaan kosmetik sebelum ihram untuk wanita bagaimana? Lip balm atau lipstick berwarna boleh atau apa yang dilarang? Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana penggunaan kosmetik ya? Kosmetik ya. Ya, kalau kami sarankan, dari saran kami pribadi mungkin tidak usah menggunakan kosmetik. Mungkin kalau sebagai perias ya, mungkin itu tidak usah. Akan tetapi berbeda halnya semacam lip balm ya. Lip balm itu kan pelindung bibir agar tidak pecah-pecah. Walau alam bisawab yang paling pas tidak mengapa menggunakan lip balm. Saya sendiri juga sering ya menggunakan lip balm, bahkan ketika prosesi umroh, karena apa ya, memang kondisi cuaca di sana yang berbeda dengan Indonesia, dan itu kalau kita tidak menggunakan itu bibir kita akan pecah-pecah, tidak mengapa asalkan tidak mewangian ya, bukan mewangian ya, dan tidak mencolok ya. Kalau bisa ya jangan berwarna dan mencolok, karena itu akan mencuri perhatian, menjadikan pusat perhatian orang-orang lain. Jadi hukumnya apa? Memakai lip balm untuk melindungi bibir kita agar tidak pecah, tidak berdarah, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah boleh besok ketika atau saat tawaf dan sa'i bersama bergandengan dengan istri? Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Iya. Oh iya. Nanti dulu ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apakah boleh tawaf dan sa'i bergandengan suami istri? Ya, kalau suami istri itu sangat-sangat diperbolehkan, Bapak Ibu. Bahkan bukan dianjurkan ya, sangat-sangat diperbolehkan ya. Tidak mengapa, tidak masalah. Bergandengan tangan suami istri tidak membatalkan wudhu. Ya mungkin ada beberapa pendapat ya, madhab Syafi'i mungkin ya, mungkin bahwasanya bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudhu ya, semacam itu. Akan tapi dalam kondisi ibadah umroh itu tidak bisa kita hindari. Ya. Dalam kondisi ibadah umroh terutama ketika tawaf itu kita tidak bisa menghindari bersentuhan dengan lawan jenis ya. Dalam artian tidak sengaja loh ya, bukan kita langsung sengaja langsung nyentuh sana, nyentuh sini, tidak. Tapi kita tidak sengaja, itu tidak akan bisa dihindari. Jadi tidak membatalkan wudhu, insya Allah tidak berdosa. Dan kalau ini pertanyaannya, apakah boleh bergandengan tangan? Sangat-sangat diperbolehkan. Ya. Bahkan itu suami istri ya, bagus ya. Digandeng, dituntun, atau anaknya ya, atau orang tuanya digandeng, dituntun, itu sangat-sangat diperbolehkan. Ya, begitu Mas. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Nah, Monggo Ustaz, Mas Fahrul. jazakumullah khairan. Nah, Ustaz, sebentar Ustaz. Gimana? Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, ini terakhir ya, satu lah ya, saat nanti tiba-tiba muncul satu lagi ya. Khairan insyaallah. Khairan, enggak Nah, apa-apa ya. baik Ustaz. Aduh, baterai saya mau Kayaknya habis. agak urgent ini Ustaz. Oke, oke. Apa Ustaz izin bertanya kembali, untuk wanita haid apakah diperbolehkan melaksanakan sa'i? Karena jumhur ulama mengatakan boleh, dan tawaf sunnah apakah juga diperbolehkan? Tentunya di lantai 1 atau lantai 2 Ustadz, dan bisa memastikan bahwa darah tidak berceceran. Wallahu alam bisawab ya. Jazakumullah atas pertanyaannya. Wallahu alam bisawab. Sepengetahuan saya, ya ini sependek pengetahuan saya, mungkin nanti akan kami cari tahu. Kalau sa'i itu tentunya diperbolehkan. Akan tapi kalau tawaf itu wallahu alam hukumnya sejauh yang saya ketahui itu tetap tidak boleh ya. Ya, untuk tawaf tetap tidak boleh ya. Adapun sa'i kemudian apa? Ya, sa'i kan tinggal rangkaian ibadah kalau tawaf dan sa'i. Adapun sa'i insya Allah masih diperbolehkan. Akan tetapi kalau tawaf wallahu alam, bahkan itu pun tawaf sunnah itu tidak diperbolehkan. Bahwa kan itu tawaf wadah pun tidak diperbolehkan. Itu sependek pengetahuan saya, wallahu alam bisawab. Jadi kalau sa'i memang diperbolehkan, bahkan sa'i itu tidak diwajibkan untuk berwudu ya. Sa'i tidak diwajibkan untuk berwudu. Karena apa? Sa'i bukan termasuk istilahnya tuh ibadah yang apa ya? Karena sa'i itu salah satunya mengikuti sebagaimana Hajar waktu itu mencari air. Jadi bukan memang benar-benar rangkaian
ibadah khususan, ibadah mahdoh. Tapi akan tetapi kalau tawaf, nah, itu kan sudah masuk ibadah yang benar. Ya, maksudnya semacam sholat, nah, seperti itu. Akan tadi ketika sa'i kan tidak seperti itu. Nah, walau alam bisawab, tetap jawabannya sependek pengetahuan saya untuk tawaf tidak diperbolehkan. Nah, insya Allah nanti ketika ada jawaban, mungkin Mas Fahrul bisa dicatat Pak Haris, nanti akan kami cari tahu lebih detailnya lagi Bapak Haris untuk jawaban agar lebih melegakan. Mungkin bisa dicatat nomornya, nanti akan ketika saya ada jawaban saya beritahu ke Mas Fahrul bisa meneruskan ke Bapak Haris. Begitu Mas Fahrul, jazakumullah khairan, wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Insya Allah kita tampung Pak Haris untuk pertanyaannya nanti bisa dijawab kembali oleh Ustaz Faizal insya Allah. Nanti Ya, saya atau bantu mungkin ada kalau infokan. ada ustadz lain juga insya Allah Siap Ustaz. bisa, Mas. Nah Ustaz. Baik, eh baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang telah diluangkan juga, dan tentunya kepada Ustadz kita Ustadz Faizal Hanafi yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan ilmu yang sangat banyak sehingga kita bisa banyak mendapatkan ilmu dari beliau yang mungkin tadi belum diketahui sehingga bisa diketahui. Yang pertanyaan-pertanyaan mungkin ini tadi pertanyaan cukup banyak karena mau berangkat umroh Ustadz nanti Ustadz sama Batik Masya bisa Allah. terjawab juga ya. Semoga Allah berikan kemudahan semuanya, persiapannya, Amin, dan amin. keberkahan untuk semuanya. Baik, mungkin ini Ustadz dari Ana, perwakilan dari tim Batik. Jazakumullah khairan Ustadz. Jazakumullah Selamat khairan. beristirahat. Ana tutup ya Ustadz ya? Ya, silakan Mas Farul. Ya Jazakumullah khairan. Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.